Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Homeschooling Rumah Baca Setiawan. Sore ini aku mau record lagi ya, menjawab permintaan beberapa teman untuk diskusi mengenai bagaimana cara mengajar membaca dan menulis anak di rumah. Sebetulnya ini hanya diskusi aja ya, kayak sharing-sharing aja yang selama ini aku pelajari dari beberapa guru, kemudian yang aku praktekkan di dalam rumah. Jadi yang aku sampaikan sore ini sharing-sharing pengalaman aku selama homeschooling anak-anak di rumah. Kebetulan anak-anak mulai homeschooling itu memang early age, sekitar usia untuk abang 4 tahun, Arfa 3 tahun, seperti itu, dan berlanjut hingga saat ini abang sudah usia 8, Arfa 6. Alhamdulillah anak-anak di usia abang usia 6, Arfat usia 5 sudah bisa baca, dan sama sekali tidak ada sebetulnya tidak ada nggak ada paksaan sama sekali. Dan amazingly-nya tuh mereka tuh bisa baca ya karena sering dibacakan buku kayak gitu. Teman-teman silakan cek cara membaca buku aku yang sudah aku upload ya, seperti itu kurang lebih aku rutinkan membaca buku kepada anak-anak. Nah kemarin ada beberapa pertanyaan, ada pertanyaan dari beberapa teman, bagaimana caranya membuat rencana pembelajaran di rumah bagi anak-anak yang sekolah, tetapi baca tulisnya masih belum lancar, seperti itu. Nah jadi biasanya kalau aku di rumah nih, aku selalu membuat yang namanya rencana pembelajaran seperti ini. Aku kalau buat, nah salah, seperti ini ya. Ini aku akan buat rencana pembelajaran, misalnya untuk 3 bulan. Aku dulu banget itu awal 1 bulan aja, misalnya bulan Maret aja atau bulan April aja, karena kan masih meraba ya kalau awalan. Jadi nggak langsung 3 bulan, karena nanti nggak akan ada nggak akan ada bayangan akan seperti apa, karena belum pernah melakukan. Jadi kalau saran aku untuk teman-teman yang baru ingin melakukan hal seperti ini, sebaiknya buatlah rencana pembelajaran 1 bulan aja, untuk 1 bulan. Nah misalnya untuk 1 bulan teman-teman itu tulis dulu tanggalnya, pindahkan. Kalau aku terbiasa membuat tanggal seperti ini ya, buat tanggal misalnya bulan Desember tahun berapa, pindahkan aja tanggal, tulis tanggal lengkap lah di sini selama 1 bulan. Nah kemudian teman-teman jadwalkan mau hari apa saja, terus selama sepekan berapa kali. Saya kan anak-anak teman-teman kan sekolah ya gitu, jadi apakah nanti sebelum tidur, apakah hari libur weekend, itu ya fleksibel ya, itu terserah teman-teman, seluangnya teman-teman, yang menurut teman-teman tuh kapan pasnya gitu, yang bisanya. Nah setelah sudah buat rencana, tapi aku lupa ya, aku langsung lompat nih. Langkah sebelumnya itu kita harus tahu dulu ya permasalahan anak kita. Ini anak kita permasalahannya di mana, kayak gitu. Kita tes dulu kemampuan baca dan menulis anak, dan tentunya kalau untuk membaca ya kita tes dengan membaca ya. Dan untuk menulis biasanya dites dengan dikte, seperti itu. Apakah anak sudah bisa menuliskan apa yang kita dikte, atau apakah anak sudah bisa baca lancar, seperti itu. Kalau sudah dites anaknya dan kita menemukan hasilnya, dan kita menemukan inti permasalahannya, maka teman-teman silakan catat, sediakan 1 buku, entah buku yang seperti ini atau ya buku apa aja lah, terus yang menurut aku yang agak tebel ya, karena kan agak banyak nanti gitu perjalanannya. Nah jadi teman-teman catat tuh permasalahannya, tulis tanggal, tulis harinya, tulis waktunya, tulis bismillahnya. Karena kalau untuk tanggal itu sangat penting ya, karena kita biar tahu nih kita startnya dari kapan, kayak gitu. Dan nanti ketika kita sudah final
dan dievaluasi, kita sudah tahu nih berapa lama kita melakukan proses ini seperti itu, sehingga kita bisa melakukan evaluasi secara holistik seperti itu. Nah, setelah teman-teman sudah menuliskan permasalahannya apa kayak gitu, misalnya anak belum lancar, belum menulis lancar, atau baru bisa membaca bahkan mengeja 2 suku kata, atau belum sama sekali mengenal alfabet, maka dari permasalahan-permasalahan seperti itu teman-teman mulai bisa membuat rencana pembelajaran. Apa itu rencana pembelajaran? Rencana pembelajaran adalah hal-hal yang ingin teman-teman ajarkan kepada anak teman-teman selama 1 bulan. Kalau misalnya teman-teman bingung, aduh 1 bulan bingung ya mau apa, bagaimana ya, maka di breakdown lagi aja. Ketika teman-teman sudah membuat rencana pembelajaran, aku buat seperti ini dia nih, seperti ini selama 3, kalau aku 3 bulan waktu itu, karena ini udah berapa kali proses ya. Kalau pertama kali aku cuma sebulan. Jadi ketika teman-teman sudah membuat rencana pembelajaran 1 bulan, setelah itu teman-teman breakdown lagi jadi 1 pekan. Misal selama 1 bulan teman-teman punya target anak teman-teman mengenal alfabet dan sudah mampu membaca 2 suku kata, misal seperti itu. Tulis saja segitu, itu sebulan. Oke. Nah, untuk membreakdown atau misalnya sebulan bagi yang sama sekali belum mengenal alfabet, mungkin selama sebulan anak teman-teman bisa mengenal alfabet selama sebulan tuh. Atau bagi yang sudah bisa membaca 2 suku kata, anak teman-teman bisa targetnya itu sama 1 bulan. 1 bulan ini anak-anak sudah mampu membaca kalimat pendek, baik tunggal maupun majemuk seperti itu, atau paragraf pendek silahkan seperti itu. Nah, setelah sudah ditemukan rencana pembelajaran, goalnya selama 1 bulan, teman-teman breakdown selama sepekan. Nah, di breakdown sepekannya itu teman-teman bisa ini ya, bisa berencana di pekan ini. Misalnya anak teman-teman ingin, misalnya ini bagi yang belum sama sekali kenal alfabet. Nah, kalau aku juga di breakdown nih ya, maaf ya, di itu dulu, potong dulu. Aku juga di breakdown ini setelah 3 bulan aku breakdown sepekan. Tapi aku biasanya setelah 3 bulan aku breakdown sebulan, aku breakdown sepekan. Aku kayak gitu biasanya. Oke, itu hanya intermezzo aja. Nah, jadi setelah teman-teman temukan goalnya itu selama sebulan bisa mengenal huruf hijaiyah bagi anak-anak yang huruf hijaiyah, huruf mengenal alfabet bagi anak-anak yang belum sama sekali mengenal alfabet, atau bagi anak-anak yang sudah bisa membaca 2 suku kata tapi belum lancar, maka goalnya itu adalah bisa membaca kalimat pendek. Nah, maka selama sepekan ini di breakdown lagi. Misal bagi yang belum mengenal alfabet sama sekali, misalnya pekan ini anak-anak bisa mengenal, selama 1 pekan anak-anak bisa mengenal alfabet A sampai D seperti itu. Nah, nanti hariannya A sampai D itu sepekan. Pekan kedua E sampai F, pekan ketiga G sampai H, dan seterusnya. Nah, bagi teman-teman yang anaknya sudah bisa membaca 2 suku kata tapi belum lancar, bisa teman-teman punya targetan sepekan ini anak-anak bisa lancar membaca 2 suku kata. Pekan pertama, pekan kedua melancarkan lagi 2 suku kata, pekan ketiga melancarkan 3 suku kata, dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Nah, nanti bulan kedua teman-teman bisa perhatikan dari hasil bulan yang pertama, apakah bisa berlanjut ataukah harus refresh lagi, mundur lagi, mengenalkan lagi seperti itu. Kalau bagi teman-teman yang anaknya baru mengenal alfabet, itu biasanya masih dilanjutkan sih,
bisa dilanjutkan langsung ya, dan seterusnya sampai Z seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang anaknya sudah bisa membaca 2 suku kata tapi belum lancar, dan selama sebulan ternyata masih belum lancar, masih terbata-bata, maka ada baiknya di refresh aja. Rencana bulan pertama itu sama seperti bulan kedua, atau rencana bulan kedua sama seperti bulan pertama, yang diganti hanya aktivitasnya aja, seperti itu. Nah, setelah itu, setelah teman-teman sudah buat perencanaan untuk 1 pekan, berarti kan sebulan ya, di breakdown pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat kan, berarti sebulan tuh. Nanti teman-teman evaluasi apakah selama proses pembelajaran 4 pekan ini, sebulan ini, apakah mencapai target, apakah mencapai indikator yang diinginkan seperti itu, ataukah belum. Kalau belum, ada baiknya teman-teman ya balik lagi aja, atau untuk bulan kedua disamakan saja materinya dengan, atau goalnya dengan bulan pertama, bukan materinya ya, tapi capaian pembelajarannya disamakan dengan bulan yang pertama, seperti itu. Dan untuk kegiatannya apakah sama? Kalau misalnya belum mencapai target, berbeda. Usahakan kegiatannya berbeda dan bukunya pun berbeda. Jadi teman-teman harus punya jurnal ya. Harus punya jurnal evaluasi anak juga nih. Jadi evaluasi itu kita tulis setelah kita mengajar. Sejauh mana perkembangan anak per harinya, seperti itu. Atau kalau buat teman-teman anaknya sekolah dan belajar di rumah hanya sepekan berapa kali, kalian tulis perkembangan anak selama per pertemuan. Supaya apa? Supaya bisa dijadikan acuan evaluasi apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dipertahankan dalam cara mengajar kita kepada anak, seperti itu. Nah, seperti apa isi materinya? Kalau kami di rumah biasanya menyediakan 1 buku. Kalau untuk anak-anak yang masih mengenal alfabet, ya carikan aja buku yang lebih banyak gambarnya. Lebih banyak gambarnya, 80% gambar, 20% tulisan. Gak apa-apa, biarkan anak fokus ke gambarnya. Nanti cara mengenalkan alfabetnya itu sama seperti video yang tadi aku sudah upload ya di channel YouTubeku, silahkan dicek. Dikenalkan dari judul-judulnya, seperti itu ya, dan bagaimana cara membacanya silakan ditonton ya di video yang sudah aku upload, seperti apa aku biasa membacakan buku anak-anak di rumah, seperti itu. Nah, untuk kegiatannya teman-teman bisa melakukan sequencing itu ngurutin gambar ya, order sesuai dengan urutan, dan bisa cari di Pinterest ya, untuk ketik aja sequencing picture gitu, kayak gitu. Atau teman-teman bisa di print atau teman-teman apa sih namanya, kalau kita ngambil buku dari online kan bisa kan di print kecil-kecil kayak gitu. Atau misalnya teman-teman bukunya, biasanya aku kalau di online nggak ada dan aku pakai buku fisik dan aku butuh sequencing dari cerita yang sudah kita baca dari buku itu, biasanya bukunya itu aku scan terus gambar aku kecil-kecilin seperti itu, dan aku print dan minta anak-anak untuk sequencing gambar sesuai dengan yang tadi sudah kita baca, seperti itu. Itu biasanya kegiatan yang kami lakukan seperti itu. Dan setelah itu aku ngajak mereka salah satu pertanyaan yang aku kasih itu ketika mau craft, aku tanya tokoh mana yang paling kamu favorit, kemudian kenapa, seperti itu. Nah, terusnya kita bisa bikin puppet kayak boneka-boneka yang dari tokohnya, atau kita bisa bikin craft yang lain. Misalnya kita bikin puzzle, atau kita pokoknya craft yang anak-anak sukai, mewarnai kayak gitu. Kalau menurut aku anak yang belum mengenal alfabet sampai anak usia kelas 3 SD itu craftnya itu nggak beda jauh, sebenarnya masih bisa sih. Kayak misalnya kita mungkin mewarnai, menganyam,
yang penting craft aja, yang dimana ketika mereka membuat craft kita bisa bertanya-tanya tentang buku yang kita baca sebagai apa tuh, sebagai mengetahui anak ini betul-betul memahami nggak cerita yang udah kita bacakan, seperti itu. Nah untuk kegiatan menulisnya sebetulnya bisa mudah aja. Jadi kita sediakan aja kertas 1 HPS dipotong 4, terus kita minta mereka gambar kayak gitu. Misalnya mereka ada tokoh yang mereka sukai, misalnya beruang, minta mereka buat cerita tentang beruang, terserah mereka beruang mau bagaimana gitu. Jadi halaman kecil minta, kalau buat anak yang suka gambar, gambar aja, minta anak-anak gambar misalnya beruang, terus ditulis bawahnya. Kalau misalnya anak-anak sudah bisa nulis, minta aja 1 baris, misalnya tulis ini beruang, terus halaman kedua apa beruangnya sedang apa, kayak gitu. Kalau anak-anak sudah bisa menulis dan membaca ya tinggal melancarkan aja. Tapi kalau anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis, baru mengenal alfabet, itu coba teman-teman bikin labbook ya, dari itu aja, dari karton. Labbook aku masih ada enggak ya, tunggu sebentar aku cari.